Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezkina Fadila dengan NPM 213403151. Nama saya Putri Yulia Rahma, NPM 213403173. Nama saya Nondi Karisma, NPM 213403111. Perkenalkan, nama saya Silmana Auratu Salsabila, NPM 213403002. Nama saya Nanda Pamana Putra, NPM 213403164. Nama saya Reski Baujia dengan NPM 213403061. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK adalah sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Next, ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan banyak manfaat dan memudahkan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari di masyarakat. Kemajuan teknologi menghasilkan modalitas yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi, mobilitas sosial, ekspansi atau perluasan budaya. Next, di mana melalui kemajuan teknologi komunikasi juga makin canggih dan murah, terlepas dari manfaatnya bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya mulai dari zaman pra-Yunani kuno. Pada masa pra-Yunani kuno ini, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu disebut juga zaman batu yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun. Salah satunya hal ini ditandai dengan kemampuan know-how dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. Selanjutnya, zaman Yunani kuno. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat, karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. Pada zaman ini, manusia menumbuhkan sikap an inquiring attitude, atau suatu sikap yang senang menyelidiki. Selanjutnya, zaman abad pertengahan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah ancilla deologia atau abdi agama. Selanjutnya, zaman Renaissance. Manusia pada zaman ini adalah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Manusia ingin mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri, tidak didasarkan atas campur tangan ilahi. Ilmu pengetahuan yang berkembang maju pada masa ini adalah bidang astronomi. Selanjutnya, zaman modern. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Seperti René Descartes, tokoh terkenal sebagai bapak filsafat modern. René Descartes juga seorang ahli ilmu pasti. Yang terakhir, zaman kontemporer atau abad 20 dan seterusnya. Di samping teori mengenai fisika, teori alam semesta, dan lain-lain, maka zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih. Bidang ilmu lain juga mengalami kemajuan pesat sehingga terjadilah spesialisasi ilmu yang semakin tajam. Nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila. Langsung saja, yang pertama yaitu nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan yang diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya. Apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologinya itu harus dengan cara-cara yang beradab. Yang ketiga yaitu nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari
umat manusia di dunia. Selanjutnya, yang keempat, yaitu nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus bersifat demokratis. Artinya, ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek, tapi ilmuwan juga harus bisa menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Yang kelima yaitu nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri dan manusia dengan Tuhannya, serta antar manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Nah, kelima nilai dasar Pancasila, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, merupakan pondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan menemukan iptek dengan syarat mutlak iptek tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat, gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, karena peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus sampai pada penyadaran, bukan semata-mata hanya berpegang pada kaidah ilmu sendiri, tetapi khususnya mencakup pertimbangan etis, religius, dan nilai budaya yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia yang berbudaya. Di sini saya akan menjelaskan dinamika serta tantangan yang dihadapi oleh Pancasila sebagai landasan dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, yang pertama adalah dinamika yang dihadapi oleh Pancasila itu sendiri. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanism. Kemudian tantangan yang dihadapi oleh Pancasila. Yang pertama adalah adanya kapitalisme yang sebagian besar menguasai dunia, termasuk Indonesia. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga,
konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Dan terakhir yang keempat, adanya pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu work ability, keberhasilan, satisfaction, kepuasan, dan result atau hasil yang mewarnai kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Hubungan nilai Pancasila dengan ilmu akuntansi. Yang pertama, akuntansi dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kita harus mempertanggungjawabkan aktivitas kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, akuntansi dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu setiap manusia memiliki kedudukan yang sama, tanpa melihat kedudukan dan jabatan yang diemban. Yang ketiga, akuntansi dalam sila ketiga, persatuan Indonesia, yaitu kita harus mampu mempersatukan satu sama lain untuk mencapai tujuan dalam perusahaan. Yang keempat, akuntansi dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu akuntansi harus dibuat dengan berorientasi kesejahteraan bersama, bukan hanya mengistimewakan pihak tertentu. Dan yang terakhir, akuntansi dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu adanya keseimbangan hubungan aktivitas keuangan antara manusia dengan Tuhan dan dengan sesama. Kesannya menyenangkan karena Pak Ade juga salah satu dosen yang mempunyai channel YouTube, jadi untuk pembelajarannya pun fleksibel dan dapat dimengerti. Selama mengikuti perkuliahan, saya dapat banyak pengetahuan Pancasila. Cara menyampaikan materi juga santai, tetapi materinya tetap tersampaikan dengan jelas. Media pembelajaran bukan hanya Google Classroom dan Zoom saja, tetapi juga ada melalui YouTube. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Kesan saya belajar pendidikan Pancasila yaitu sistem pembelajarannya yang menarik karena memanfaatkan media sosial yaitu YouTube sebagai salah satu media pembelajarannya. Pesannya untuk Bapak, semangat terus untuk mengajarnya Pak.